Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terkadang yang namanya sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan atau sebuah tindakan publik atau tindakan umum yang dilakukan itu bukan pertama-tama murni sebagai tujuan utama, tetapi ada yang namanya sikap tinggi hati atau kalau bahasa kasarnya pamer. Nah, saya merenungkan apa yang ditanyakan oleh anak muda yang kaya ini datang kepada Yesus bukan pertama-tama untuk mencari hidup kekal, tetapi menunjukkan bahwa dia sudah melakukan 10 perintah Allah dengan baik dan benar. Tidak ada yang salah di dalam diri anak muda ini, bahwa dia kaya, dia juga tidak bersalah, dia tidak mendapatkan kekayaannya itu dengan hasil mencuri, dengan hasil korupsi dan lain sebagainya. Tetapi satu yang membuat dia kecewa adalah perintah untuk meninggalkan kekayaannya itu dan membagikannya kepada orang banyak. Maka ada kemungkinan dia hanya mau menunjukkan bahwa dia sudah sempurna secara manusiawi di hadapan Yesus dan di hadapan orang banyak. Kalau zaman sekarang orang pamer itu mungkin juga demikian. Misalnya orang yang kaya punya perusahaan banyak, punya tabungan yang banyak, tidak salah. Tetapi lalu kemudian di Facebook saya pernah mendapatkan sebuah pesan promo. Saya sudah ikut Porta Santa. Porta Santa itu masuk ke pintu-pintu suci, ke luar negeri, ke beberapa tempat. Bukan pertama-tama supaya ya mungkin dapat indulgensinya atau Porta Santanya itu sendiri, tapi mungkin mau pamer bahwa dia sudah sampai di tempat-tempat terkenal, tempat-tempat ziarah di luar negeri. Dulu juga pernah ada yang berkata demikian, "Romo, kalau saya jalan salib di tempat Yesus memikul salib ke Gunung Kalvari itu, rasanya sedih sekali." Bisa jadi itu sebuah memang kesedihan, tetapi jangan sampai orang melihat hanya sampai pada pandangan, "Oh, orang ini sudah pernah sampai di Yerusalem dan lain sebagainya." Maka kita boleh menjadi orang kaya, kita boleh menjadi orang-orang yang patuh terhadap perintah gereja, perintah pemerintah, perintah apapun dengan hal-hal yang baik. Tetapi jangan sampai kalau seandainya kekayaan itu menjadi satu-satunya tujuan. Jangan sampai perintah-perintah atau kebaikan adat istiadat yang kita lakukan itu menjadi satu-satunya tujuan. Ada hal yang mulia, yaitu kerajaan Allah. Maka di perikop lain Yesus mengatakan,
alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan Allah, bahkan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Semoga segala sesuatu yang kita miliki, kebijaksanaan, kepandaian, tidak membuat kita tinggi hati, tetapi membuat kita semakin dekat dengan kerajaan Allah.